Ku memuliakan namamu. Bapa Surgawi, inilah hati kami ya Tuhan, bahwa dalam hidup ini kami rindu Engkau terus sempurnakan kehidupan kami menuju kepada kesempurnaan yang Engkau kehendaki. Namun seringkali kami gagal Tuhan untuk mencapai hal ini Bapa. Hari ini kami ada di hadapan Engkau kembali, mengagungkan, memuji dan memuliakan Engkau. Dan saatnya kembali Engkau berbicara lewat firman Tuhan hari ini. Firman yang akan membentuk seluruh kehidupan kami menuju kepada kesempurnaan yang Engkau kehendaki itu. Biarlah Roh Kudus tolong kami semuanya menuntun firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk Engkau berbicara kepada kami. Yang percaya berkata, amin. Selamat pagi dan shalom. Ada sukacita? Amin. Jadi tadi waktu ibadah saya lihat hujan turun. Hari Minggu ini hujan selalu turun. Minta maaf, kita punya kondisi ibadah, ruangan tidak memadai, banyak yang bocor. Tapi saya percaya bahwa kita punya hati dan iman tidak bocor. Amin. Kita selalu bersemangat dalam Tuhan, walaupun juga kondisi alam yang tidak bersahabat kepada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Ada amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 8 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dengan perikop pembacaan kita adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang satu kali waktu Yesus bersama-sama dengan para murid dan Dia pertama kalinya untuk berkata bahwa anak manusia harus diserahkan dan mati. Saudara, Petrus menolak hal itu. Petrus tidak mau Yesus harus mati. Saudara sekalian, perikop pembacaan hari ini yang akan ini masih berhubungan dengan minggu lalu. Kalau Anda yang hadir minggu lalu, kita bersama-sama telah mendengarkan sabda firman Tuhan tentang Yesus memperkenalkan dirinya kepada para muridnya. Dia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia? Lalu ada berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau juga adalah salah satu daripada para nabi. Ternyata memang ketika Yesus bertanya kepada para murid di depan satu kuil yang dibangun oleh Herodes kepada Kaisar Agustus yang begitu megah itu, ternyata mereka menyamakan Yesus dengan kuil-kuil atau dewa-dewa atau juga tokoh-tokoh manusia yang ada di muka bumi ini. Hanya satu orang yang berhasil berkata dengan benar bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ternyata Yesus ini berbeda dengan semua tokoh agama, para nabi yang pernah hidup di bumi ini. Ternyata yang berkata Petrus ini bukan Petrus, tapi Allah sendiri yang berkata kepada Petrus untuk berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika pengenalan kepada Yesus ini benar di hadapan Tuhan, dan Petrus bicara kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan di atas pengakuan Petrus ini, Yesus mendirikan jemaatnya. Maka sebagai gereja Tuhan, setelah Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka bahwa dia adalah Mesias, gereja berdiri di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara sekalian, gereja Anglikan ini berdiri di atas pengakuan bahwa Yesus putra Allah yang
hidup. Di atas pengakuan itulah maka Yesus mendirikan jemaatnya. Maka Matius pasal 16 ini ayat 21. Sejak waktu itu, sejak kapan? Sejak selesai Petrus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka dia memberitahukan kematiannya. Saudara, setelah Yesus meletakkan dasar berdirinya gereja. Sekali lagi, setelah Yesus meletakkan dasar berdirinya gereja. Apa itu dasar? Pengakuan bahwa dia adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Maka dia nyatakan kematiannya dalam perikop pembacaan ini. Saudara sekalian, ketika Yesus berbicara tentang kematiannya, sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Yesus, kita ini adalah murid Yesus. Dan sebagai murid Yesus yang adalah gereja Tuhan ini, kita mesti memiliki 3 dasar iman yang paling penting dalam perikop pembacaan ini. Apa 3 dasar iman yang penting sebagai gereja dan sebagai murid Tuhan? Itulah yang membedakan gereja Tuhan dengan perkumpulan-perkumpulan organisasi apapun di muka bumi ini. Sekali lagi, sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Tuhan, mau kita memiliki 3 pembeda, 3 dasar yang membedakan kita sebagai murid Yesus dengan organisasi apapun di muka bumi ini. Dasar kita adalah yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sejak waktu itu, Yesus menyatakan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau. Apa itu? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara sekalian, Yesus berbicara tentang penderitaannya. Yesus harus masuk ke Yerusalem. Dia berkata bahwa apa? Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh. Saudara sekalian, kalimat ini kalimat yang sangat menyedihkan bagi murid-murid Yesus. Ya, mereka berpikir bahwa seharusnya Yesus masuk ke Yerusalem itu penuh dengan kemenangan. Tapi kenapa dia harus dibunuh? Petrus dalam perikop ini menegur Yesus. Jangan, kalau boleh jangan mati. Kalau boleh jangan dibunuh. Sing mungkin engkau mati. Seandainya begini, kita paling sayang Bapak Semi lah, istilahnya begini. Tiba-tiba Bapak Semi kumpul ketemu semua, kita semua ini dalam ruangan ini. Lalu Bapak Semi bilang begini, semua saudara-saudaraku, warga jemaat Anglikan Ambon, besok saya mau pergi di Kisar. Di sana itu ada raja di Pulau Kisar yang mau bunuh saya di sana. Kira-kira apa yang kita bilang? Hah? Udah jangan pergi lagi. Di sini jual. Atau ada yang bilang, saya mungkin. Siapa yang melawan Bapak Semi? Kalau sentuh Bapak Semi, berhadapan dengan saya. Terus ada yang bilang begini, Bapak Semi itu kan dan 3 dan 4. Buktikan. Tidak mungkin Bapak Semi mati. Begitu kira-kira. Kelihatannya pernyataan Petrus ini masuk logika. Ketika Yesus bilang begini, aku anak manusia harus masuk ke Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa harus ke Yerusalem? Kata harus itu berarti tidak boleh ada kota lain. Hanya kota Yerusalem yang di sana Yesus harus mati. Yesus harus masuk dan harus mati. Yerusalem itu sebuah kota dan kepastian di sana. Begitu kira-kira. Bahwa Yerusalem itu harus, di sana juga harus mati. Dan di sana juga harus bangkit. Petrus bilang, tidak mungkin. Petrus menarik Yesus ke samping. Masuk di akal.
Dia pengen menyatakan prihatinnya kepada Yesus. Dia pengen menyatakan keberpihakannya kepada Yesus. Dia ingin membela Yesus. Masuk di akal. Manusiawi sekali. Tapi ternyata itu yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan, kehendak Bapaknya dari surga adalah dia harus mati. Petrus sama sekali tidak memahami apa yang dipikirkan rencananya. Bahwa anak manusia harus mati di sana. Mengapa Petrus ini salah berpikir tentang Tuhan? Saudara sekalian, ini sifat-sifat manusiawi. Ketika Allah menyatakan kehendaknya, menyatakan bahwa dia harus mati di sana, rancangan Allah diberikan pada saat itu, ada satu oknum yang tidak senang. Dia ingin mengagalkan rencana Allah itu dalam misi Yesus. Dia pakai tangan siapa itu? Petrus. Iblis pikir begini, kan baru saja Yesus puji dia, bahwa dia punya pernyataannya benar. Hanya satu-satunya murid yang benar mengaku bahwa dia adalah Mesias, adalah Petrus. Jadi kalau saya pakai, ini kata iblis nih, kalau saya pakai Petrus, pasti Yesus percaya. Padahal misi dari Allah kepada Yesus adalah dia pakai Petrus. Kalau pakai Yohanes atau pakai yang lain, pasti Yesus nggak percaya. Kata iblis begitu dalam hati. Maka dia pakai Petrus sebagai penumpang gelap. Membisikkan kepada manusia supaya selalu berusaha menggagalkan rancangan-rancangan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, sebagai murid Yesus, dia mau supaya hidup kita ini selalu mengandalkan pikiran Kristus. Kehidupan bergereja, kehidupan kita beriman ini, kita pikir kita sudah Kristen, kita pikir kita melakukan hal yang berkehendak di hadapan Tuhan, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi malam saya dengar, misalnya, contoh, example. Tadi malam saya dengar malam-malam ketika saya mempersiapkan khotbah, sampai tengah malam ada sekumpulan anak muda menyanyikan lagu-lagu rohani. Nampaknya rohani sekali. Mereka memuji Tuhan. Tapi ternyata waktu mereka bernyanyi itu diselingi dengan alkohol di samping. Mereka memuji bukan Tuhan. Memuji suara mereka. Memuji diri mereka sendiri. Mereka bernyanyi untuk diri mereka sendiri. Bukan memuji Tuhan. Perhatikan. Ada banyak orang, saudara sekalian, dalam gerejanya. Dia pikir dia melayani Tuhan. Tapi ternyata, saudara sekalian, di kepalanya itu adalah memikirkan dirinya sendiri. Ada amin. Yang pertama dalam kehidupan Kristus sebagai murid Kristus, kita harus punya pikiran kan kehidupan ini selaras sama dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau dia harus mati di kayu salib. Manusia dalam akal logik kita ini, kita mau yang lain. Saudara, Alkitab bilang lain. Berbeda-beda. Makanya saudara sekalian, ada banyak orang datang menyembah Tuhan dalam gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Ada amin. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan rindu yang pertama sebagai murid Yesus. Apakah pikiranmu, otakmu, akalmu itu selaras dengan kehendak Tuhan? Ada amin dulu yang pertama ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ya, ayatnya yang ke 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Barang siapa ikut Yesus, dia harus sangkal dirinya, pikul salib, lalu ikut aku.
Saudara sekalian, ini prinsip yang kedua. Waktu orang mau pingin ikut Yesus, kalau gereja itu sebagai gereja yang mengikut Yesus, dia harus punya pikiran. Setiap komponen dalam jemaat itu yang pertama adalah pikirannya harus selaras dengan pikiran Kristus. Yang kedua adalah setiap orang yang mau ikut Yesus, dia harus yang kedua adalah memiliki ketaatan mutlak kepada Kristus. Nah, saudara sekalian, barang siapa pengen ikut Yesus, dia harus sangkal diri. Terus pikul, lalu ikut. Nah, saya mau tanya, kata sangkal itu artinya apa? Menyangkal. Kalau orang bilang gini, saya paling pancuri. Beta saya yang pancuri. Saya menyangkal lagi. Kata menyangkal artinya apa? Menolak atau tidak. Kata sangkal menolak atau berkata tidak bagi diri sendiri. Jadi seseorang yang memiliki ikut Tuhan itu, dia menolak egonya, memiliki sifat kesombongannya, keakuannya. Orang ikut Tuhan itu jangan bilang begini, sabar sih sabar, tapi sabar itu juga ada batas lain. Begitu seringkali kita dengan kalimat itu. Labu juga ada hati pahit lagi. Begitu bahasanya. Manusia ada batasnya lagi. Saudara, Alkitab bilang ini, kalau kita pengen ikut Yesus, yang pertama sangkal diri, menolak akan keegoan diri sendiri. Lalu apa? Pikul salib dan mengikuti aku. Jadi kemarin kalau kita beli beras yang 24 kilo, Theo suka turun pikul. Dan di bawah tangga. 4 kali tangga. Naik rumah ini ada berapa tangga? Sekitar 100 tangga-tangga. Dia pikul beras. Naik tangga-tangga. Waktu dia naik tangga-tangga, pikul beras sambil naik tangga-tangga, terus dia joget, lihat kiri kanan. Dia goyang TikTok di sambil naik tangga-tangga. Gitu boleh? Seluruh konsentrasi dia pasti dia fokus di setiap anak tangga itu. Seluruh intel lepas. Betul? Karena apa? Kalau dia salah langkah, dia pasti jatuh. Bukan begitu berat beban di atas pundaknya. Lalu biasanya itu mamanya di depan jalan. Dia ikut setiap langkah mamanya. Karena ada beban di atas kepalanya. Jadi orang kalau ikut Tuhan itu, pikul salib, Tuhan mau kita fokus dengan Tuhan. Lalu ikut dia. Begini, pikul salib, kenapa Yesus bilang begitu? Kalau kamu ingin ikut aku, harus sangkal diri, terus pikul salib, lalu ikut aku. Saudara, tradisi salib ini bukan budaya orang Kristen, bukan budaya Romawi. Itu budaya orang Fenisia dan Kartago. Diadopsi oleh orang Romawi untuk menghukum para terdakwa yang melakukan pelanggaran berat. Jadi kalau orang Yahudi di bawah hukuman, dia harus disalibkan. Tapi kalau warga Romawi harus dipancung kepalanya. Maka Paulus dipancung karena dia berkewarganegaraan Romawi. Harus disalibkan. Petrus juga disalibkan. Nah, saya mau cerita begini. Romawi itu ambil tradisi salib untuk menghukum orang yang bersalah. Lalu biasanya orang yang bersalah itu adalah penjahat kelas kakap yang kejahatannya sudah melebihi batas-batas normal. Salib bagi mereka itu adalah hukuman untuk menghukum dia, merendahkan derajatnya, dipermalukan di sana. Itu menurut tradisi Romawi. Maka ketika divonis bersalah, sang terdakwa ini harus pikul salib itu berupa patibulum. Patibulum itu adalah bongkahan atau balok besar itu yang melintang, dipikul. Lalu dia punya dakwaan ini ditaruh di atasnya dan dibawa oleh petugas. Lalu mereka ini, sang terdakwa yang dihukum ini, dia harus pikul patibulum itu. Di depan dia berjalan petugas untuk membawa dia punya gelarnya. Atau semacam
hinaan dakwaan itu di depannya. Lalu mereka berjalan keliling kota itu untuk menuju keluar kota. Karena semua yang dihukum itu harus dihukum di luar kota sana. Dan mereka berjalan mengitari di kota itu sampai keluar. Saudara, maknanya apa? Orang Romawi itu mau didik, mau mengajarkan kepada orang Yahudi. Karena pada saat itu orang Yahudi di bawah jajahan Romawi. Dia mau tunjukkan, ini jangan main-main dengan Romawi. Kalau kau main-main dengan Romawi, inilah akibatnya. Ini adalah suatu pressure secara sosial kepada mereka yang berusaha melawan pemerintahan Romawi. Jadi setiap terdakwa yang bersalah itu dia pikul, dan di depan itu ada dakwanya, berjalan pontang-panting dengan susah payah menuju kepada tempat penyaliban. Di situ secara tidak langsung Romawi mau memberitahukan, jangan main-main. Kamu harus taat kepada Romawi tanpa pandang bulu. Nah, ketika orang mau ikut Yesus, Yesus pakai filosofi ini. Yesus bilang, kalau kamu ikut, kamu harus pikul salib. Sangkal dirimu. Pikul salib, lalu ikut aku. Dia mau bilang begini, hey, kalau kamu ikut aku, tidak boleh ada Tuhan-Tuhan lain dalam hidupmu. Only one. Hanya kepada aku engkau menyembah. Hanya kepada aku engkau sujud dan taat kepada aku. Itu pesannya. Jadi, seorang murid Yesus, seorang pengikut Yesus, sebagai gereja Tuhan ini, Yesus mau bilang kepada kita, yang kedua, saudara, engkau harus taat kepada Yesus. Tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau engkau sakit, jangan coba-coba telepon ke kampung. Jangan-jangan ada yang salah bicara di kampung. Kalau ada yang salah, jangan coba-coba orang-orang pintar untuk ramal-ramal. Datang kepada Yesus. Only one. Hanya kepada Yesus. Kita taat kepada Dia. Terkadang kita pengikut Tuhan hari-hari ini, kita tidak sungguh-sungguh kepada Yesus. Ada amin. Kita main-main di gereja, kita datang menyembah Tuhan, pulang tidak tahu menyembah apa dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang habis ibadah pulang rumah, lagu sudah berbeda. Dalam gereja lagu kita, hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Sampai rumah bukan lagu itu lagi. Lagu apa? Beta mabo, masa bodoh. Dalalalalalalala, beta mabo. Saya sampai hari ini gak ngerti lagu itu bikin buat apa. Apa maknanya lagu itu? Ada orang suka nyanyi lagu itu? Jangan ala beta mabo. Apa maknanya? Padahal tadi di gereja nyanyi lagu itu, hendaklah kau. Baru habis nyanyi lagu hendaklah kau iring Yesus, pulang rumah lagunya beta mabo. Apalagi ada orang ketiga. Jadikan aku yang kedua, jadikan diriku bahagia, asalkan kau bahagia. Ada lagu begitu, Aseng? Aduh. Saya karena sampai ke Gunung Soya, apa lagu apa itu? Dari Batu Merah sampai ke Gunung, lagu apa? Lagu Ambon? Beta pun cinta perale ke Gunung Soya sampai segala macam. Makanya saya heran ya. Su tua-tua, rambut su putih-putih, tapi lagunya cinta melulu. Otaknya cinta saja. Coba deh. Siola nona lamari rapam, putar lombose, lamana putar. Padahal rambut susah nggak ada kepala, saya ada rambut lain botak di kepala. Hei, ingat cucu. Makanya saya di sini saya perhatikan itu banyak sekali orang di rumah-rumah putar, salon itu segede apa tuh? Besar-besar, taruh di depan rumah, baku taruh, dengar lagu-lagunya. Lalu ada kopi di muka, ada pisang goreng, putar musik besar-besar.
Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi. Padahal gini seompong semua ini. Kau tunggu siapa lagi? Terus yang ada gigi tuh. Sendiri apa? Oma, mau cari apa lagi? Maka jangan heran di sini. Aduh. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang Anglikan jangan begitulah. Kalau kita ke rumah orang dengar lagu-lagunya itu. Lagu itu orang dibawa perasaan. Sampai menangis-menangis dengan lagu itu. Hei, cinta beda agama. Nenek moyang tak goyang-goyang di atas loyang. Saudara, kadang-kadang lagu-lagu di Ambon ini kata perlu cermati dia baik-baik. Udahlah, mak-mak, bapak-bapak yang sudah punya istri itu, pilih lagu yang baik-baik juga. Anak barengke, mesti lagi lagu itu. Siala nona, lamari dansa, putar lombose. Apa lagu itu ganti lagu? Sebab tuh enak itu. Coba mamain aja di rumah. Lalu Bapak Soleh lagu tiap hari. Cinta beda agama. Bapak Soleh, siapa lagi beda agama? Bilang begitu. Lagu itu buat siapa itu? Ada ampa anak ini mau siapa lagi beda agama lagi? Hai. Saya kadang-kadang sebel lihat lagu-lagu di Ambon sini nih. Nggak apa-apa, asal penting itu masih muda-muda. Saya heran, tua lagi masih begatal. Betul ke tidak? Yang kedua, saudara sekalian, ini mesti jelas. Makanya orang Kristen, gereja Tuhan ini nggak ubahnya dengan dunia ini. Gereja ini sama dengan dunia ini. Karena apa kelakuan orang Kristen ini? Yang pertama, mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka tidak taat kepada Yesus. Yang satu-satunya adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Masih ada Tuhan-Tuhan yang lain dalam hidup mereka. Ego mereka, nafsu mereka. Yang mereka bawa dalam gereja ini. Maka hari Minggu ke gereja, keluar tahu jadi apa dalam kehidupan. Hari ini saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan firman Tuhan ini. Sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Yesus, taatlah kepada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga yang terakhir. Pada ayatnya yang ke-27 sampai 28. Sebab anak manusia datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaan. Bahwa yang terakhir dan ketiga, saudara sekalian, Yesus bicara bahwa dia akan datang kembali. Dia bicara bahwa akan ada hari penghakiman. Di hari penghakiman itu dia akan datang sebagai Raja kemuliaan. Dan sebelum dia datang kembali pada hari penghakiman itu, saudara sekalian, manusia, orang percaya pada para murid Tuhan, gereja Tuhan ini, hidup terus bersaksi tentang Yesus yang hidup, yang pernah dihina di kayu salib. Para murid dan gereja Tuhan ini harus bersaksi sampai Yesus itu akan datang kembali dalam kemuliaannya. Waktu dia bersaksi tentang Yesus yang akan datang pada kemuliaan ini, dia berhadapan dengan hinaan-hinaan yang terjadi pada saat Yesus disalibkan, maupun sepanjang dia bersaksi ini. Maka jangan heran saudara sekalian, saat ini gereja juga selalu berhadapan dengan hina-hinaan ini. Maka ada orang yang berkata saat disalib itu ada jinlah, ada junlah, ada jenlah, segala macam. Orang selalu menghina salib itu. Karena memang ini kata firman Tuhan. Sebelum dia datang nanti, sebelum hari penghakiman ini, gereja Tuhan ini harus bersaksi tentang dia yang pernah digantung di kayu salib ini. Konsekuensinya adalah bahwa setiap orang yang bersaksi ini akan dihina. Setiap orang yang bersaksi ini akan direndahkan, bahkan dibunuh.
bahkan kehilangan nyawanya. Maka jangan heran sejak Yesus naik ke surga, para murid berhadapan dengan kematian demi kematian. Petrus disalibkan seperti Yesus, tapi terbalik. Andreas disalibkan berbentuk X. Semua murid itu matinya tidak baik. Mereka dibunuh sama seperti Yesus dibunuh. Yesus ingatkan ini, bahwa barang siapa sayang nyawanya, dia juga akan kehilangan nyawanya ketika Anak Manusia ini akan datang. Saudara, ini ungkapan yang pernah ada di muka bumi, yang pernah keluar. Satu-satunya pernah keluar di muka bumi oleh satu orang manusia yang bernama Yesus Kristus. Tidak ada orang yang berani berkata begitu. Hei, kalau barang siapa yang takut kehilangan nyawanya karena aku, dia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang berani bilang kalimat ini? Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia betul-betul Tuhan. Maka prinsip yang kedua di sini, jangan malu yang berbicara tentang Yesus. Jangan malu bersaksi tentang Yesus. Jadi barang siapa yang malu bersaksi tentang Yesus yang dihina, digantung di kayu salib, Anak Manusia juga akan datang. Dia akan malu mengaku engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah sebagai murid Yesus, kita tidak boleh kehilangan kesaksian kita. Ada amin. Kita tidak boleh kehilangan pewartaan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekalipun juga kita harus malu di tengah-tengah dunia ini. Saudara, orang Kristen saat ini tidak mau bersaksi lagi tentang Tuhan Yesus. Dia malu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dia malu bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Karena apa, saudara sekalian? Bagi dia itu ikut Tuhan itu makanya anak-anak muda ini, kalau dia duduk di pojok-pojok ruangan, saya mau tanya, waktu anak-anak muda duduk di pos kamling, duduk di tikungan jalan, lagu apa yang dia suka nyanyikan? Tiba-tiba begini, contoh. Ada duduk di sana, di Strat Mata Ampas sana, terus bawa gitar, ada Sopi di situ. Nyanyilah begitu. Ku mau sepertimu, Yesus. Kalau jadi pendeta di gereja, bukan di pos kamling. Begitu. Ada begitu banyak orang dalam pekerjaan hari-hari, dia malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan yang nyata, orang tanya, kamu Kristen? Malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Apalagi zaman sekarang ini, zaman modern, zaman orang menganggap bahwa semua agama sama. Minggu lalu saya sudah pernah khotbahkan ini. Agama sama tidak? Tidak. Kita memiliki Tuhan yang berbeda. Jangan malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, kita harus menjadi saksi Tuhan yang hidup di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah bicara kepada kami Tuhan Yesus, bahwa sebagai murid Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, hari ini hamba-Mu telah selesai dalam pemberitaan ini. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu akan sempurnakan firman Tuhan ini dari hari lepas hari hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.